Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta menyayangkan maraknya isu, suku, agama, dan ras jelang pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI 2017 mendatang. PWNU DKI menilai penggunaan isu SARA sebagai satu tindakan yang tidak etis dan tidak sesuai dengan kondisi sosial politik masyarakat Indonesia saat ini. Wakil Khatib Suriah PWNU DKI Jakarta Taufik Damas menyatakan penggunaan isu SARA untuk menjegal lawan politik sebagai langkah yang tidak sehat dan juga berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi mulai maraknya penggunaan isu SARA menjelang pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Setiap warga negara Indonesia dianggap memiliki hak dan juga kewajiban yang sama dalam politik, termasuk juga hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Taufik menegaskan NU tidak melihat pemimpin berdasarkan pada latar belakang suku, ras, dan juga agama. NU bersikap objektif dalam memilih pemimpin dan lebih fokus pada komitmen dan program kerja calon pemimpin. Menurut NU, isu SARA itu adalah isu yang kurang sehat dalam setiap ajang-ajang pemilu atau pilkada, karena kita hidup di negara Indonesia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan landasan kehidupan berbangsa, dan itu bagi NU sesuatu yang sangat dihargai. Oleh sebab itu bagi NU semua orang warga negara itu setara dalam memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hak untuk memilih atau dipilih. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak mempermasalahkan elektabilitasnya yang menurun dalam bursa pemilihan Kepala Daerah DKI 2017. Ahok menilai kondisi tersebut bisa memberikan dinamika politik yang baru di ibu kota. Ahok juga menambahkan menurunnya elektabilitas dirinya memberikan keuntungan bagi penantang lain yang maju dalam bursa Pilkada DKI. Namun, mantan Bupati Belitung Timur ini meminta penantangnya menunjukkan program yang tepat bagi warga Jakarta. Sejumlah lembaga survei menunjukkan tren penurunan elektabilitas Ahok, namun beberapa pihak menganggap penurunan tersebut masih rasional. Turun berarti yang lain punya kesempatan maju dong. Ya itu aja tanggapannya kan. Kalau saya turun berarti yang penantang saya ada kemungkinan jadi gubernur kan. Pak, tapi tingkat kesukaan Bapak sama Bu Risma itu sama 64%, Pak. Ya, makanya saya bilang kan, kita lihat aja siapa orang mau maju, maju aja kan, supaya DKI punya pilihan. Kalau makin baik kan makin bagus dong. Prinsipnya kan orang DKI makin dapat yang terbaik dari terbaik makin untung. Ya, sementara itu Eliza, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak mempermasalahkan adanya wisata kumuh Jakarta. Ahok menilai kawasan kumuh di Jakarta ini adalah hal yang realistis dan perlu diperbaiki. Ahok mengakui ibu kota Jakarta masih ketinggalan jauh dari ibu kota negara maju. Dimensi kondisi Jakarta masih kumuh dan macet. Ahok mengatakan dirinya berusaha memperbaiki kekumuhan dan kemacetan di Jakarta agar menjadi bahan lelucon wisatawan luar negeri. Agar tidak menjadi bahan lelucon wisatawan luar negeri. Ahok juga ingin menghilangkan kesan kumuh di ibu kota. Namun ia menilai terkendala dengan keengganan warga pemukiman yang tidak mau direlokasi. Padahal menurut Ahok, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan rumah susun yang layak dan bantuan pendidikan agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Berikut adalah pernyataannya. Kita harus akui bahwa ibu kota kita ini masih jauh sekali dibandingkan negara maju. Nah, sekarang kita lagi memperbaiki supaya jangan jadi tertawan orang. Nah, sekarang kumuh, kawasan kumuh. Kita mau pindah ke rusun, sebagian orang protes, belain. Komnas HAM belain. Terus saya tanya gitu loh, kamu mau piara berapa lama kekumuhan, TBC, penyakit semua di situ, kemiskinan, kebodohan. Setiap pagi Balai Kota DKI Jakarta selalu dipenuhi warga dari penjuru ibu kota yang mengeluhkan berbagai permasalahan kepada Gubernur Basuki Cahayapurnama. Bahkan ada warga dari luar Pulau Jawa yang sekedar ingin bertemu Gubernur yang akrab disapa Ahok. Balai Kota DKI Jakarta tidak pernah sepi dari pengunjung. Biasanya mereka ini sudah tiba di teras sejak pukul 6 pagi.
Berbagai permasalahan ingin mereka ungkapkan dan berharap Gubernur Basuki Cahayapurnama bisa memberikan solusinya. Sebelum datang ke Balai Kota, warga dari berbagai kalangan ini sudah mengadukan masalahnya ke instansi ataupun dinas terkait, namun tidak kunjung mendapat kejelasan. Kepada Gubernur Ahok, warga berkeluh kesah dan menyampaikan segala persoalan yang dihadapi, mulai dari soal ganti rugi lahan hingga urusan lokasi tempat berjualan yang bermasalah. Nah, kami berharap dengan kehadiran kami ini, kami minta perlindungan dari Gubernur Pak Ahok supaya kami dilindungi secara hukum, supaya pengelolaan Blem Square itu bisa diperpanjang kembali. Saya mau ketemu Pak Ahok. Pak Ahok, harapan saya, masalah tanah saya mengurus tanah ini dari 2012 sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya, hanya dijanjikan saja. Tak hanya untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi, ada juga warga yang dari jauh yang sengaja datang hanya untuk memberikan dukungan terhadap Ahok. Dan kami melihat Pak Ahok itu adalah sosok pemimpin yang sedang menjalankan dan melaksanakan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Itu kenapa kami datang jauh-jauh dari Medan untuk memberikan satu dukungan gitu kepada Pak Ahok. Sebelum mulai bekerja, memang inilah kebiasaan Ahok. Berusaha menyelesaikan setiap masalah warga dengan meminta stafnya mencatat nama dan nomor telepon warga yang mengadu. Selain itu, ada pula yang hanya sekedar meminta foto bersama. Aku taruh 2-3 staf di depan. Ini kita langsung WA, telepon, langsung ke grupnya. Misalnya ada masalah kesehatan, langsung kita catat nama, handphonenya, nomor BPJS, langsung kirim ke grup WA kesehatan. Enggak, kita nggak negur, langsung kirim aja. Biasa tuh langsung saya nanti masuk ke dalam, saya tinggal lihat aja. Begitu lempar ke grup, saya mau lihat reaksi mereka apa. Mereka kadang-kadang kalau mereka cepat lihatnya, mereka belum pulang, dia udah telepon sebetulnya. Saya belum masuk dalam, belum cek, udah telepon. Usai bertemu Gubernur Ahok, para warga mengaku merasa senang dan lega. Mereka yakin akan segera menemukan titik terang. Kendati demikian, tidak semua permintaan bisa dituruti Ahok. Terkadang Ahok memberi jawaban tegas soal masalah yang memang bersumber dari kesalahan warga. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Desta Liviani, Metro TV. Ya, kalau dilihat ini banyak sebenarnya yang puas begitu katanya dengan pencapaian Ahok nih. Contoh saja saya sebut, mungkin Kang Yayat bisa juga nggak setuju nih ya soal titik banjir yang berkurang akibat kegiatan normalisasi Sungai Ciliwung, kemudian 20.000 unit rusunawa untuk relokasi warga dan juga sistem ganjil genap yang dianggap ini juga efektif begitu untuk mengurai kemacetan. Setujukah Anda ini dianggap sebagai keberhasilan dari Gubernur petahana ini? Ya, beberapa hal itu bisa dikatakan ada yang dikatakan trennya positif. Artinya dalam konteks birokrasi ya memang ada perubahan dalam sistem layanan, khususnya pada konteks pelayanan sistem satu pintu ya yang sudah mulai berjalan setiap kelurahan. Yang kedua, memang ada keberhasilan juga pada pelayanan di sistem perizinan, jadi lebih terbuka. Dan yang menarik adalah banyak hal juga yang dikaitkan dengan adanya upaya membongkar praktek-praktek yang selama ini mungkin sangat meresahkan masyarakat, seperti kasus kuburan fiktif ya, itu adalah hal yang mungkin perlu diapresiasi. Nah, tetapi ada hal yang juga sangat perlu dipertimbangkan, yaitu persoalan pada masalah pemindahan penduduk atau relokasi. Memang harus diakui, melihat curah hujan belakangan ini, kita mengetahui bahwa sepanjang bantaran Ciliwung itu tidak ditemukan lagi beberapa kasus terjadinya banjir di sekitar bantaran sungai. Tetapi yang terjadi sekarang adalah adanya kawasan-kawasan lain di luar penanganan banjir ini yang justru banjirnya lebih banyak. Jadi kalau mengukur kinerja pada penanganan sungai-sungai utama, bisa dikatakan ini trennya bisa katakan ada keberhasilan. Tetapi pada penanganan lain, khususnya pada aspek pemindahan penduduk, ini menjadi persoalan besar. Karena masalahnya, konfliknya ini tetap berlarut-larut. Nah, yang perlu kita coba sorotin adalah pada persoalan pembangunan rumah susun. Karena penanganan pemindahan penduduk rumah susun pun, ini memang perlu ditambahkan lagi dengan penanganan ekonomi dan sosialnya. Karena masalah yang terjadi sekarang adalah
ada kritikan terkait kebijakan yang dianggap berhasil ini terkait dengan pemindahan penduduk ke rumah susun. Dan dari rumah susun itu ternyata banyak mereka yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau lapangan usaha lainnya. Nah, yang perlu juga kita perhatikan adalah kekurangan ini yang harusnya segera diperbaiki supaya tidak menimbulkan kesan konflik yang berlarut-larut di antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk masalah transportasi sedikit ya, untuk transportasi, genap ganjil pun ini sebetulnya masih uji coba sebetulnya. Karena permasalahannya tidak jauh berbeda dengan masalah 3-in-1, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah sampai kapan genap ganjil ini diuji cobakan hingga CRP diberlakukan. Oke. Nah, Kang, ini saya juga pernah berbicara waktu itu ya, ada konsultan yang juga bekerja sama dengan Pemprov DKI yang menyatakan sebenarnya mereka sudah bekerjanya bagus, punya visi, tapi yang mereka lakukan itu terutama nih untuk Ahok dan Jarot saat ini apa yang kita bisa lakukan untuk besok gitu. Jadi tidak jangka panjang dilihatnya karena permasalahannya itu sangat mendesak, kemacetan, banjir dan lain-lain. Jadi selalu sehari atau 3 hari ke depan lah maksimal, nggak bisa panjang begitu dilihatnya. Apakah ini juga mempengaruhi jadinya kinerjanya, hasil dari kinerjanya tersebut? Betul, yang terlihat sekarang adalah seperti penyelesaian masalah-masalah secara parsial. Seperti contoh ya, misalnya kita melihat ada kasus terkait dengan masalah 3-in-1. Begitu 3-in-1 itu dihapus, tidak ada pengganti. Uji coba lagi dengan genap ganjil. Nah, ini kan jangka pendek. Harusnya skenario ini dibuat dalam konteks pengembangan sistem pelayanan transportasi yang lebih luas. Seperti bagaimana percepatan pelayanan angkutan massal yang lebih merata di seluruh wilayah, kemudian ditambah dengan penegasan kapan ERP yang bisa diberlakukan. Nah, yang kedua, banyak kebijakan-kebijakan yang diambil itu cenderung lebih condong pada tindakan diskresi. Jadi tidak didasarkan kepada sebuah kebijakan jangka panjang, tapi lebih condong pada penyelesaian masalah-masalah yang hari ini terjadi, hari ini harus selesai. Harusnya kan kita menangani kebijakan itu mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang yang sudah menjadi kebijakan dari visi-misi kepala daerah yang diturunkan dalam rencana kerja pemerintah. Nah, dalam prakteknya harus diakui memang kebijakan yang bersifat jangka pendek ini terasa terlihat. Tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana kebijakan jangka pendek ini merupakan bagian dari kebijakan jangka panjang. Jadi orang melihat bahwa visi misi pembangunan Jakarta selama masa kepemimpinan gubernur itu terukur. Misalnya pada tahun pertama, berapa target misalnya pembangunan rumah susun. Pada tahun kedua, kita tidak mengukur lagi pada jumlah rumah susunnya, tapi bagaimana pengembangan sisi pemberdayaan ekonomi misalnya. Atau misalnya yang terkait dengan target pemindahan warga yang akan menjadi korban relokasi lah. Beliau cepat mengatakan jumlahnya, tetapi bagaimana kebijakan ini tidak hanya berhenti pada sisi pemindahan penduduknya, tetapi kebijakan jangka panjangnya adalah revitalisasi ekonomi diiringi dengan revitalisasi pada kehidupan sosialnya. Oke. Nah, Kang, sebelum kita berpisah nih, mungkin singkat saja. Haruskah kalau misalnya tadi permasalahannya itu soal sosial dan ekonomi gitu, ini kan nggak juga harus ditanggung gitu misalnya oleh pemerintah. Ada stakeholders lain gitu mungkin yang bisa digandeng, mungkin masyarakat sipil kah, itu dari sektor private sector lah misalnya. Haruskah ada dari Pemprov ini membuat kerjasama itu supaya bisa bagi-bagi tanggung jawab nih gitu untuk menangani kasus-kasusnya tadi Kang Yayat bilang? Ya, ini terobosan yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur, misalnya, mohon maaf, ini misalnya terkait kontribusi dikaitkan dengan perizinan di reklamasi, walaupun masih ada kontroversi dari aspek hukumnya. Tapi yang kedua, ada Pergub 119 2016 yang sebelumnya diatur dalam Pergub 175 ya tahun 2015, yaitu Pak Gubernur memberikan kebijakan insentif untuk menambah ketinggian bangunan lebih tinggi melalui KLB, tetapi insentif ini harus diiringi dengan kontribusi dari para pemilik bangunan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas publik. Seperti contoh, bagaimana pada jembatan Semanggi itu kontribusi murni dari swasta, bukan dari pemerintah. Atau juga fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi ini mungkin inovasi yang positif yang kelihatannya perlu dikembangkan pada kebijakan lain, yaitu bagaimana mendorong swasta berkontribusi dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Baik Kang Yayat, terima kasih banyak. Yayat Supriyatna, pengamat tata kota sudah bergabung bersama kami. Kita akan